Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Am Ramadan dari kelas 11 MPP 1 SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini saya akan menampilkan tugas mata pelajaran matematika materi trigonometri nomor 10 bagian B. Selamat menyimak. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas utama saya, yaitu mencari tangen alfa atau biasa disebut dengan tan A. Sebelum kalian menonton video penjelasan saya, alangkah lebih baiknya kalian memahami dulu materi dasar mengenai trigonometri, perbandingan trigonometri, dan sebagainya. Materi penjelasan tersebut saya sudah cantumkan di deskripsi bawah. Jika sudah paham atau sudah menonton, kalian bisa lanjut ke video penjelasan kali ini. Pada soal nomor 10, yaitu segitiga siku-siku kali ini, terdapat dua sudut. Ada sudut alfa dan sudut beta. Dikarenakan yang perlu kita cari hanya sudut alfa, kita bisa melupakan dulu sisi sudut B-nya. Jadi kita hanya berfokus pada sudut alfa. Oke, setelah itu kita mencari pembagian sisinya di segitiga kali ini. Jika kalian sudah paham mengenai pembagian sisi dalam siku-siku ini, langsung saja kita masukkan. Ya, berarti di sini sisi samping, di sini depan, betul. Di sini ya miring. Jika sudah menentukan bagian sisi dari tiga siku-siku, baru kita masukkan rumusnya. Kan sama dengan tuh D persata desa. Seperti yang sudah saya ajarkan cara mudah untuk menghafalnya. Sisi D sudah diketahui 20 cm, sisa belum. Jadi kita perlu mencari dulu sisi tersebut berapa. Caranya adalah seperti yang sudah kalian tahu, yaitu dengan cara teorema Pythagoras. Di sini kita masukkan 1 sama dengan mi akar 2 dikurang, ya betul, akar 2 juga, mi D. Kita masukkan mi, sisi mi 25 pangkat 2 dikurang D 20 cm pangkat 2. Kita lupakan dulu sentimeternya ya untuk mempermudah mengerjakannya. Jika sudah diturunkan, kemudian kita selesaikan satu-satu. 25 pangkat 2, ya 625. 20 pangkat 2, 400. Baru kita kurangkan. Berapa? Ya, 225. Akar dari 225 sama dengan? Ya benar, 15. Berapa 15? Kalau kalian belum tahu cara untuk mencarinya, bisa tonton juga video yang saya sudah sematkan di bawah. Oke, berarti sisi dari samping sudah diketahui, yaitu 15. Kita masukkan 15 cm. Jika sudah mencari sudut yang kita akan masukkan di rumus ini, baru kita bisa masukkan karena sudah kita cari tadi. Di depan 20 cm. Sama, di sini juga kita lupakan sentimeternya agar lebih mempermudah untuk menghitungnya. Di samping yang tadi barusan kita cari 15. 20 per 15. Apakah hasilnya seperti ini? Belum benar ya, karena masih bisa disederhanakan atau diperkecil. Bagaimana caranya? Kalian juga bisa tonton di video yang saya taruh di deskripsi bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan. Sama-sama dibagi berarti 5 ya, sama dengan 20 bagi 5, kita pindah ke bawah. Oke, 4 per 15 bagi 5, ya 3. Masih bisa sederhana atau tidak? Tidak ya, berarti sudah selesai. Jadi hasil dari nomor 10 bagian D mencari tan alfa, yaitu hasilnya 4/3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dasar trigonometri terkait perbandingan trigonometri. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu trigonometri. Jadi trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Di materi ini kalian akan menemukan istilah-istilah seperti sinus atau biasa disingkat dengan sin, ada kosinus biasa disingkat dengan cos, dan tangen
biasa disingkat juga dengan tan. Segitiga di materi kali ini yaitu segitiga siku-siku. Ini sudut alfa namanya. Yang ini B beta. Yang ini seperti huruf Y gamma. Yang ini seperti ada 0 coret namanya sudut theta. Ya, di sini ada istilah trigonometrinya. Di sini nama-nama dari sudutnya. Jadi nanti kita bisa pasangkan sinus alfa, sinus beta, sinus gamma, sinus theta nanti ada di soal. Kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gamma, kosinus theta, dan seterusnya. Setelah itu kita mempelajari mengenai perspektif segitiga siku-siku. Perspektif di sini yaitu sudut pandang. Jadi kita akan melihat bagaimana bentuk segitiga siku-siku dalam berbagai posisi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pembagian sisi dari segitiga siku-siku ini. Pada sisi ini, sisi yang menghadap sudut dinamakan sisi depan atau biasa disingkat dengan D untuk mempersingkat, untuk memudahkan menghafalnya. Kemudian sini sisi sampingan sudut disebut sisi samping atau sak. Dan terakhir sisi yang ketiga atau sisi yang paling panjang disebut sisi miring. Di sini saya tegaskan sisi miring di sini bukan berarti sisi yang selalu miring ya. Biasa juga disingkat dengan mi, sisi mi. Oke, jadi sisi D, sisi samping sa, sisi miring mi, D sa mi. Ini dia definisi dari bagian nama sisi tadi. Ya, depan sisi yang berada di depan sudut. Sudutnya ya depan nama sudut ya. Kemudian sisi samping, sisi yang berada di samping sudut. Ya, ini sudutnya ini samping berarti kan, samping-sampingan nama sudut. Kemudian sisi miring, sisi yang paling panjang. Miring bukan berarti harus sisi yang paling miring ya, tapi sisi yang paling panjang. Nah, di sini ada berbagai bentuk segitiga yang kita bolak-balikan. Oh, ya lihat ya. Mau gimana pun bentuk segitiganya, sisinya tetap sama di situ ya guys. Bukan berarti karena sudah dibalik berarti ya sebelah kiri depan, sebelah kanan miring, bukan ya. Kita harus melihat dari pembagian nama sisi ini. Ya kalau memang dia di depan sudut berarti tetap namanya depan. Ini miring tetap samping. Ada lagi bentuknya gini tuh. Di sini kan yang miring ada dua ya, yang bentuknya miring. Tapi bukan berarti itu namanya sisi miring. Tetap dilihat harus dari sininya ya. Ini juga ada. Jadi kan harus sering berlatih cara membedakan sisi D, sa, sama mi ya untuk pembelajaran kali ini. Kita masuk ke materi inti yaitu rumus perbandingan trigonometri. Rumusnya di sini untuk mencari sebuah sin kita perlu sisi depan dibagi miring, cos sisi samping dibagi miring, sisi dan sudutan sisi depan dibagi samping. Contoh soal, misalkan di sini kita langsung kerjakan. Yang dicari adalah tentukan kosinus theta. Ya, theta sudutnya itu theta. Kita pertama lihat dulu mana bagian sisi depan, bagian samping dan miring. Berarti kalau depan di segitiga A ini, coba yang mana tebak? Ya ini ya. Berarti sisi 1 cm ini adalah sisi ya depan. Oke, kita tulis dulu ya, ini sisi depan berarti. Kita singkat D. Kemudian yang ini berarti samping karena samping-sampingan sama sudut. Sa. Ya, yang ini paling
panjang berarti miring. Kalian ada yang aneh gak di sini? Bukan aneh sih, ada yang beda gitu maksudnya. Ya, di sini sisi miring belum diketahui. Yang ini sudah akar 3 cm. Yang sini yang D 1 cm. Bagaimana cara mengerjakannya kalau belum ada sisinya? Caranya adalah menggunakan teorema Pythagoras. Kalau yang dulu kita belajar di SMP mungkin Pythagoras yang kayak sisi A sama dengan BC, pokoknya pakai huruf abjad ABC. Kalau di sini di trigonometri kita menggunakan nama sisi dari yang sudah tadi kita pelajari. Di depan sama dengan akar mi pangkat 2 dikurang sa pangkat 2, yang untuk yang sa, ini untuk yang mi. Kalian bisa hafalkan ya. Ini perlu dihafalkan. D mi kurang sa mi kurang D, mi D tambah sa. Kalian cari cara-caranya untuk cara menghafalnya. Kalau ini gampang sih. Si demi kosami tadesa. Oke, karena sudah menemukan caranya, kita cari dulu sisi yang hilang ini. Mi sama dengan, masukkan ya rumusnya. D ini kita masukkan 1 pangkat 2, sa-nya 3 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 guys, 1 ya. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Kenapa 3? Menurut teorema, jika akar dikali akar dengan nilai yang sama, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Selanjutnya 1 tambah 3 sama dengan akar 4. Akarnya masih ada ya guys. Baru kita cari akar dari 4 adalah ya 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Betul. Berarti sudah ketemu nih. Sisi dari miring adalah 2 cm. Kita tulis dulu ya. 2. Baru kita bisa kerjakan cos theta, cosami. Cos theta sama dengan sa dibagi miring. Sa-nya kita masukin sisinya akar 3, mi-nya 2. Selesai. Akar 3 per 2 karena tidak bisa dibagi ya. Jadi hasilnya seperti ini saja. Jadi hasilnya seperti ini ya guys. Karena selesai. Tidak bisa dibagi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kalian bisa cek di YouTube channel MPLB1 atau YouTube pribadi saya akan cantumkan di deskripsi bawah untuk penjelasan trigonometri yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sampai jumpa. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya untuk beberapa kalinya. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari akar kuadrat 2 dengan cara cepat, yaitu menggunakan pound factor. Di sini kita ambil contoh ratusan ya. Misal 784. Kita buatkan dulu pound faktornya. 784 dibagi 2, dari angka kecil dulu ya. Kalian pasti sudah tahu bagaimana cara trik pound faktor. 784 dibagi 2. Bingung? Kalau bingung, kalian bisa tonton juga video yang saya sudah sematkan di link bawah. Oke, berarti 784 dibagi 2 ya 392. Dibagi 2 196, betul. Dibagi 2 98, betul. 98 dibagi 2 98 dibagi 2 49. 49 langsung kita bagikan dengan, kalau tidak bisa 2, 3, 4, 5, tidak bisa juga, 6 tidak bisa, 7 bisa di sini. 49 bagi 7 bukan selesai ya berarti. Caranya adalah kita pasangkan dulu angka yang sama di sini ya. 2 dengan 2, 2 dengan 2, 7 dengan 7. Kita tulis 1 dikali 2, ada 2 juga ya, 2 kalinya. Kemudian dikali juga dengan angka 7. 2 kali 2 kali 7, 2 kali 2 4, 4 kali 7 28, betul. Jadi akar dari 784 sama dengan 28. Sudah. Kalian bisa coba-coba dengan
angka yang lain dengan cara berikut. Semoga bermanfaat video kali ini. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyederhanakan sebuah pecahan. Jika kalian menemukan hasil 3/9, kita bisa perkecil. Apa sih syaratnya suatu pecahan itu bisa diperkecil atau disederhanakan? Yaitu pecahan pembilang dan penyebut yang mempunyai faktor yang sama. Apa sih faktor? Faktor itu angka ini bisa ada karena ada perkalian berapa, angka berapa dikali berapa. Kalian bisa cari tahu tentang faktor. Karena di sini mereka sama-sama kelipatan 3. Kelipatan 3 maksudnya 3 di awal pasti angka 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Atau juga bisa dari kelipatan, kalian lihatnya. Kita perkecil. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagikan mereka dengan bilangan yang sama. Maksudnya kita ambil dulu angka yang kecil. 1, bisa nggak? Pasti bisa. Dan hasilnya bakal akan tetap segini. 2, bisa nggak? 3 bagi 2 nggak bisa. 9 bagi 2 nggak bisa. Kemudian 3 bagi 3 bisa. 9 bagi 3 bisa. Nah, berarti kita ambil angka 3 dibagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3. Masih bisa nggak? Tidak ya, karena mereka sudah angka termasuk kecil. Lalu gimana kalau soalnya kayak gini? Gimana cara menyederhanakannya? Sama aja ya. Yang besar angka di atas dan di bawah sama-sama bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 1, bisa 2, bisa 3, nggak bisa 4, bisa. Kenapa saya nyari ke 4? Karena biar 4-nya habis. Kalau 2, misalkan kita bagi dengan 2, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Pecahan ini tuh masih bisa diperkecil lagi, dibagi 2 lagi pasti ya. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1, pasti bisa. Enggak, sudah segini hasil akhirnya. Coba dari awal kita bagikan dengan angka 2 tambah 2 4. 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Sama nggak hasilnya? Ya, bagi caranya. Misalkan kalian menemukan cara yang lebih, misalkan kalian menemukan dibagi berapa yang lebih cepat habis atau lebih bisa diperkecil, kalian pilih itu. Kalau tadi kan gak bisa lagi ya. 3 bisa, 6 enggak, karena ini angkanya aja 3 gitu maksudnya. Nah, bagaimana jika soalnya itu puluhan? 20 bagi 5. Misalkan 20/5. Kita sederhanakan, ya kita coba lagi 1, pasti bisa 2, nggak bisa 3, nggak bisa 4. 20 bisa nih, 20 bagi 4 bisa. Ada jawabannya. Kalau 5, nggak ada, berarti 5. Karena 4 udah coba, nggak bisa salah satu doang. Nggak boleh gitu ya, harus dua-duanya bisa sama, dibagi dengan angka yang sama. 5 bisa, berarti 20 bagi 5 4, 5 bagi 5 1, habis. Dan seterusnya. Jika kalian dapat pecahan yang lebih besar, cara sama, kalian harus membagikan pecahan tersebut kepada bilangan yang sama-sama bisa dibagi untuk keduanya. Maaf jika penjelasan saya sudah dipahami. Kalian bisa mencari informasi di sumber lain dan terus dilatih agar makin jago. Baik, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian
Bagaimana cara melakukan pembagian puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, tapi dengan cara yang mudah? Kalau kalian tahu, di sini ada cara namanya pembagian pistol. Kenapa pistol? Karena bentuknya pistol. Begitu. Bentuknya seperti pistol. Misalkan, untuk puluhan. Soalnya kita ngarang aja. 74 dibagi 3. Kita masukkan ke dalam pembagian pistol ini. Yang di dalam pembagian ini itu adalah bendanya. Misalkan ini benda, 74 itu bendanya, 3 itu orang. 74 dibagi ke 3 orang. Nah, bendanya di dalam pistolnya ini 74, orangnya di luar. 74 dibagi 3. Pertama caranya, kita kalikan dulu angka 3 ini dengan angka yang dalam. Karena jika ini mengalihkan dua angka itu susah, maka kita fokus ke dalam satu angka, kepada satu angka dulu aja, yaitu yang depan. 3 kali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati. Tidak boleh lebih ya. 3 kali, betul, 3 kali 2. 3 kali 2 berapa tadi? Ya betul, 6. Kemudian kita kurang untuk sisanya. 4 diturun, 7 kurang 6, 1. Ya. Lagi, 3 kali berapa yang hasilnya? 1, gak bisa, jadi kita pakai 2 angka, bisa. 3 kali berapa yang hasilnya? 14 atau mendekati 14. 3 kali, ya 3 kali 4, 12. Kurang lagi, 4 kurang 2, ya 2. 3 kali berapa yang hasilnya 2? Bisa nggak? 3 kali 1 3. Berarti kita tambahkan 0. Agar apa? Agar bisa dikalikan. 0 ditaruh sini, kita taruh koma juga di atas. Oh, berarti 74 bagi 3 itu udah ketahuan nih. 24, lebih titik-titik gitu, karena nggak pas. Oke? Lanjut, masih belum selesai. 3 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati? Ya, 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18. 20 dan 18 2. Bentar, kok sama kayak tadi ya? 2, sekarang 2. Nah, kalau kalian ketemu pembagian seperti ini, hasilnya akan terus 6 karena 3 kali 6 misalkan ya, 3 kali 6 18 lagi, kurang 2, akan seperti itu terus. Kemudian kita ambil saja 3 angka, 24,666. Nah, sekalian juga nih kita sekarang belajar pembulatan. 24,6666 kita bulatkan. Apa yang dibulatkan? 2 angka terakhir ini, 66. Lebih dari 5 sama dengan pembulatan ke atas. Dan kurang dari 5 pembulatan ke bawah. Maksudnya apa? Contoh di sini. 66. 66. Nah, angka 6 itu masuk ke kategori yang ini atau ini? Ya, yang ini, karena dia angka 6 di atas 5. Maka dari itu pembulatan ke atas. 66 berarti jadi 70, betul. Ke puluhan terdekat ya, karena ini puluhan. Oke, jadi 24,67. Kenapa 67 aja? Karena kita ambil untuk statistika itu di belakang koma 2 angka saja. Bagaimana Bang kalau soal pembulatan yang lain, misalkan 74,824. Coba kita bulatkan yang mana? Ya, yang fokuskan 24 dulu ya. 24 itu 4-nya kategori ini atau ini?
Ya, ini berarti ya, pembuatannya ke bawah berarti ke puluhan terdekat di bawah, berarti sama dengan 74,8 ya 20,2. Oke. Nah, untuk pembagian pistol tadi yang ada komanya itu ya, kebetulan kita ada koma. Kemudian misalkan contohnya ratusan. Nih, ya sama aja caranya kayak tadi. Kita bagikan dengan satu angka dulu di sini. Kalau itu bisa, ya 2 angka. Kalau tidak bisa juga 3 angka. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Kenapa 12 langsung? Karena 1 nggak bisa jelas. 2 kali, ya 6 ada ya pas ya 12. Masakan jangan lebih. Kurang. Habis ya ini nggak usah ditulis. 2 kali, ya 2 kali 2, 4. Gimana tadi kalau kayak gini? 2 kali berapa yang hasil 1? Kalau nggak bisa, ya minjem 0. Jangan lupa di sini koma. 2 kali 5 pas. Dibulatkan nggak bang? Nggak usah, karena di belakang komanya udah pas, angkanya sudah pasti. Tidak yang seperti tadi bakal banyak gitu. Atau kalian misalkan nanti nemu angka 75,7897 gitu, misal apa beda-beda lah pokoknya di belakang koma itu. Kalian kan pasti, kalian tadi kan pas 6666 gitu ya. Nah kalian kayak gini, kalian ambil 3 aja angka yang kayak saya bilang, kemudian kalian bulatkan. Ya jawab ini di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu saja mungkin pembagian pistol penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Begitu pula dengan pembulatannya. Kalau kalian masih kurang mengerti bisa tanyakan, atau kalian bisa cari di sumber lain. Sampai jumpa. Bagaimana dengan video tadi? Apakah kalian sudah paham mengenai materi tersebut? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa nonton video yang saya sarankan di bawah deskripsi tadi ya. Atau kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa cari materi yang sesuai dengan apa yang ingin kalian cari. Misalkan soal yang sesuai dengan kalian punya, kalian bisa mencari yang lebih sesuai videonya di internet. Saya harap video ini bisa sedikit membantu bagi kalian yang kebetulan relate dengan soal saya. Silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe kepada channel FLB Online. Terima kasih, sampai jumpa lagi.